juga seperti ini. Jadi ini yang internasional agak susah dibedakan. Makanya orang lebih suka menggunakan yang konvensional ya. Ada perbedaan di situ. Oke, untuk rangkaiannya, nggak usah pakai circuit maker. Ini di sini kita nggak bisa buat seperti ini lagi ya, karena rangkaiannya terlalu kompleks. Ada not-nya, ada apa N-nya, ada OR-nya, jadi nggak bisa pakai cara seperti ini lagi. Saya membuatnya itu menggunakan simbol konvensional ya, yang sudah jadi, tinggal dirakit. Ini ya. Jadi ini ada A-nya, ini B-nya. Ya, A dan B. Jadi A-nya itu dinotkan masuk ke gerbang N, ya. Kemudian A juga mencabang ke gerbang N yang kedua. Demikian juga dengan B. B ini dinotkan masuk ke gerbang N, B-nya juga masuk ke gerbang N yang pertama. Keluaran dari gerbang N ini semuanya masuk ke gerbang OR. Kemudian untuk Q-nya kita menggunakan LED. Oke, untuk mencobanya kita jalankan dulu. Jadi pada saat A-nya 0, B-nya 0, ya, Q-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, Q-nya 1. 1, B-nya 0, Q-nya 1. A-nya 1, B-nya 1, Q-nya 0. Ya, jadi sesuai kan dengan tabel tadi ya. Ini kerjanya dari gerbang XOR ya. Jadi prinsip kerjanya seperti itu ya. Kalau dia masukannya itu sama, keluarannya akan 0. Ya, masukannya sama, keluarannya akan 0. Apakah semuanya itu 0 ya atau semuanya 1, ya keluarannya akan 0. Tapi kalau salah satu masukannya itu bernilai 1, maka keluarannya akan 1. Oke, itulah yang disebut dengan XOR. Nah, yang terakhir adalah gerbang XNOR. XNOR ini adalah kebalikan daripada XOR. Ya, jadi XNOR ini merupakan kebalikan dari XOR. Jadi XOR yang dinotkan. Namun dalam rangkaiannya ya dia nggak dipasang tidak dibuat dengan cara XOR-nya tadi itu ditambah not di depannya ya di depan sini, tapi dia menggunakan rangkaian seperti ini. Ya, jadi ini juga 3 buah gerbang dasar ya yang dipakai, yaitu ada not, ada N, ada OR. Nah, di bagian gerbang N-nya di sini, N yang pertama, A-nya itu dinotkan masuk ke gerbang N, B-nya juga dinotkan masuk ke gerbang N. Kalau tadi yang XOR, B-nya masuk ke sini dinotkan, A-nya dimasukkan sini dinotkan, namun satunya tidak dinot. Kalau yang ini dua-duanya dinot ya untuk di gerbang N yang pertama. Untuk N yang kedua ini tidak dinotkan semuanya. Ya. Kemudian keluarannya ini akan masuk ke OR. Inilah yang disebut dengan rangkaian gerbang XNOR. Jadi dia akan bernilai 0 jika salah satu masukannya itu bernilai 1. Ya, jadi kebalikan dari XOR tadi. Konvensionalnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat konvensionalnya kita tahu bahwa ini adalah XOR yang dinotkan. Ya.
XOR, ini kan tadi simbol XOR, kemudian di sini ada bulatan, berarti XOR yang dinotkan. Namanya XNOR. Untuk tabel kebenarannya adalah kebalikan daripada tabel XOR tadi. Jadi pada saat semua masukannya itu sama, keluarannya itu akan bernilai 1. Ya, pada saat semua masukannya itu sama, keluarannya itu akan bernilai 1. Kalau masukannya tidak sama, dia keluarannya akan 0. Oke, ini rangkaian X0-nya ya. Oke, jadi ini ya seperti yang tadi ya rangkaiannya sama. A-nya dinotkan masuk ke N yang pertama, B-nya dinotkan masuk ke N yang pertama. Untuk N yang kedua ini langsung ya. Kemudian di-OR-kan. Sekarang kalau kita jalankan, nah, pada saat A-nya 0, B-nya 0, Q-nya 1. A-nya 0, Q-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, Q-nya 0. A-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, Q-nya 0. A-nya 1, B-nya 1, Q-nya 1. Ya. Jadi pada saat masukannya itu sama, keluarannya akan bernilai 1. Sama-sama 1 atau sama-sama 0. Keluarannya akan 1. Tapi kalau masukannya tidak sama, dia akan bernilai 0. Oke, inilah rangkaian daripada X0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk 3 variabel itu bisa digambarkan nggak? 3 variabel untuk yang XNOR itu masukannya itu hanya ada 2 saja. Ya, kalau kita lihat di sini secara komponen ya. Komponen digital basic ya, get. Nah, di sini kalau kita lihat ya yang tersedia ya dalam bentuk komponen untuk XOR ya, untuk XOR di sini sama X0 masukannya hanya ada 2 saja. Ya, hanya punya 2 masukan. Jadi dia tidak ada yang 4 ataupun 3 atau 8. Ya. Jadi untuk XOR, XNOR itu inputnya hanya bisa 2 saja. Ya. Ini kalau misalnya kita mau pakai ya dalam bentuk rangkaian, maka ya kita bisa mencari tipe IC-nya. Ya, jadi XOR, XNOR itu sudah berupa chip ya. Ini adalah kode chipnya, IC ya, IC MOS nih. Ya, IC MOS 2 input punya. Jadi sudah berupa rangkaian terpadu, berupa IC. Atau ini juga IC 74LS L886 nih. Ya. Ini adalah komponen yang ada di pasaran. Kita kalau misalnya mau merakit rangkaian ya, mau pakai XOR atau yang lain, maka inilah tipe yang ada di pasaran kalau kita ingin beli rangkaian itu. Jadi dia nggak ada input 3 atau 4 atau lebih ya.
paling banyak itu XOR, XNOR itu hanya ada 2 masukan saja. Kalau yang lain itu punya banyak masukan. Ya, NAND 0, ya, NAND itu punya 3, 0 juga 3. Di sini NAND-nya bisa 4 masukan, NOR-nya 4, NAND ada yang 8, NOR yang ada 8. Gitu. Mengerti ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kamu ingin mencoba buat sendiri juga boleh, tetapi ingat kalau 3 input, berarti kombinasinya adalah berapa? Ada 8 kan? Ya. 8 berarti ya kamu harus mengatur untuk not-nya itu ya, n-nya berarti nanti di sini ada 8 buah n ya. Kemudian kombinasi not-nya disesuaikan. Ya, jadi ada yang 000 ya, ada yang 010 dan seterusnya itu. Jadi harus membuat kombinasi, tapi itu terlalu rumit untuk membuat rangkaiannya, terlalu besar. Ya. Makanya di sini kalau kita lihat dalam komponen itu tidak ada. Ya, karena untuk membuat rangkaian itu sudah rangkaian yang sudah terpadu ya. Artinya ya sudah rumit rangkaiannya, kombinasinya itu. Oke, masih ada yang lain yang mau tanya? Ini kalau kita nanti ya dalam materi berikutnya ya, itu kan ada menggambar segala macam. Maka dalam penulisan itu yang diberikan adalah persamaan rangkaian logika. Ya. Persamaan rangkaian logika. Misalnya ini ya. Ini kalau dituliskan dalam bentuk rangkaian logika, saya pakai Word saja ya. Jadi kalau misalnya ditulis dalam rangkaian logika, saya pakai equation untuk menuliskannya. Jadi saya nanti kalau kasih persamaan itu seperti ini. Q itu adalah keluaran, ya. Kemudian tadi kan ada A not, ya, A dinotkan. Nanti bacanya A not, ya. Saya pilih simbol pangkatnya. A dinotkan. Ini A not ya, kita bacanya A not ya, A dinotkan, A not dikali itu pakai titik ya, B dinotkan, kemudian ditambah, OR itu tambah A kali B. Jadi seperti ini. Saya besarkan ya. Jadi penulisannya seperti ini ya, A not. Jadi kalau A di atasnya ada garis, itu berarti dinotkan. B di atasnya ada garis, itu dinotkan. Ya.
Kalau dulu waktu kita belajar logika informatika, not-nya kan kita nggak pakai ini. Kita menulisnya menggunakan simbol kan. Simbol not, nih. Not A. Ya. Kemudian untuk N-nya kita nggak pakai titik. Kita menggunakan ini kan, N. Ya. Kemudian kasih kurung kalau dalam penulisan logika di informatika. Ya. Kemudian untuk tambah di informatika kita pakai atau kan. Ya. A B. Dan jadi kalau di rangkaian logika kita menulisnya seperti ini. Di logika informatika kemarin kita buatnya seperti ini. Ya. Jadi bedanya di situ. Jadi nanti ya dalam rangkaian listrik, rangkaian logika itu persamaan logikanya ya ditulis seperti ini semuanya. Ya. Jadi kalau yang plus itu artinya OR, kalau titik artinya N. Jadi kalau misalnya untuk contoh XOR tadi ya, XOR tadi, berarti kalau dalam penulisan itu persamaannya adalah Q sama dengan A-nya dinotkan ya, A. Nanti kalau untuk kamu sih ya untuk mengerjakan tugas segala macam ya tidak pakai ini kan, tulis langsung aja ya. Tambah A, kemudian B-nya dinotkan. Seperti itu. Ya, ini untuk yang rangkaian XOR tadi. Kalau kamu ingin mencoba menggunakan tanpa rangkaian ya, tanpa rangkaian, tapi ingin membuat tabel kebenarannya, maka ya prosesnya menggunakan logika 0 dan 1 itu. Ya, menggunakan logika 0 dan 1. Ini sering not spending. Oke. Jadi itu cara membacanya nanti ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin membuat tabel kebenaran ya tanpa menggunakan simulator ya, jadi untuk mencari nilai-nilai ini ya, mencari nilai-nilai ini, maka bisa digunakan persamaan yang tadi atau berdasarkan rangkaian kita lihat saja. Misalnya gini, kalau A-nya 0, ya, A-nya 0 di sini, B-nya 0, ya, A-nya 0, B-nya 0. 0 dinotkan kan jadi 1, ya. 0 dinotkan kan jadi 1.
B di sini juga 0 kan. 0 kemudian dinotkan kan jadi 1. 1 kali 1, N kan 1 ya. N kan kali. 1 kali 1 hasilnya 1 di sini. Ya, ini hasilnya 1. Kemudian bagian sini, ini kan A-nya 0 kan, B-nya 0, berarti 0 kali 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. Ya. Jadi menggunakan matematika. Ya. Jadi buatnya ya seperti itu tabelnya. Kalau tidak menggunakan software ya, kita menganalisanya menggunakan cara seperti ini. Jadi kalau ini 0, ini 1, ya 0 akan setelah dinotkan jadi 1. Misalnya ini 0, ini 1 ya, AB-nya 1. Berarti kan ini 0 dinotkan kan jadi 1. B ini 1. 1 dinotkan kan jadi 0. 0 kali 1, 0 kan hasilnya di sini. Ya, 0. Kemudian bagian ini, ya, tadi ini 0 dan 1. 0 kali 1 dapatnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita akan lihat yang ini. Ini contoh ya, yang lain. Ada kombinasi gerbang logika, dua gerbang. Dua gerbang maksudnya ya, ini ada 2 buah gerbang, AND dan NOT. Jadi ini A-nya 1, A-nya masuk sini, baru masuk ke N ini. Kalau mau cari tabel kebenarannya, ya mencari tabel kebenarannya, maka tinggal disesuaikan. A ini 0, B 0, 0 dinotkan jadi 1. 1 kali 0 hasilnya 0. Ya. Kemudian A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. 1 dinotkan jadi 0. 0 kali 0 hasilnya 0. Sekarang kalau A-nya 1. A-nya 1, B-nya 0. Ya. 0 dinotkan jadi 1. 1 dengan 1 di N kan dikali, berarti kan dapatnya 1. Nah, kalau A-nya 1, B-nya 1. A-nya 1 di sini, B-nya 1. 1 dinotkan jadi 0. 0 kali 1 hasilnya 0. Ya. Kamu sebenarnya juga bisa nanti ya mencoba itu apa? Logic Gate Simulator. Ini. Ya, Logic Gate Simulator. Ini kamu bisa download di internet ya. Tidak ada key-nya, free dia. Hanya saja software-nya kurang bagus kalau untuk membuka file yang sudah disimpan. Ya, membuka file yang sudah disimpan. Jadi kalau buka file yang sudah disimpan, seringkali dia akan hang programnya itu. Ya. Tapi dia akan jalan bagus kalau di Windows XP ya. Windows yang masih 16 bit ya. Kalau yang 32 bit dia selalu bermasalah. Ya. Jadi pakai pada Windows yang lama dia bisa jalan bagus. Ya. Cara pakainya itu mudah ya. Kalau kita mau buat rangkaian untuk percobaan dibandingkan pakai circuit maker ya. Circuit maker ini agak rumit cara pakainya. Ya. Kamu harus memahami rangkaian elektronika secara dasar, kemudian harus tahu posisi komponennya ada di mana.
karena ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Soalnya circuit maker ini banyak dipakai untuk membuat rangkaian yang bermacam-macam ya, yang sudah menggunakan IC segala macam. Jadi kalau saya beri contoh di sini, ya, di sini banyak sekali contohnya, ya, misalnya untuk mobil misalnya. Ini oke, saya besarkan dulu. Ya, ini orang buat untuk membuat rangkaian untuk lomba mobil, ya, untuk mengukur kecepatan mobil, ya. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau mau dijalankan, ya, ini tinggal klik. Jadi ada simulasinya, ya. Nah, ini semua udah pakai IC, ya, integrated circuit. Kemudian ada displaynya, ya. Jadi yang pakai untuk menjalankan rangkaian, ya, itu selalu ada clock-nya. Nanti akan kita pelajari di bab 3 ya, pemakaian clock ini. Jadi untuk sistem kerja di komputer, di rangkaian-rangkaian elektronika ya, semuanya, pokoknya perangkat-perangkat audio segala macam, itu rata-rata di dalamnya itu ada clock-nya itu. Jadi clock inilah yang membuat nanti rangkaian itu bekerja bersama-sama, ya, sistem kerjanya. Jadi ini dipakai, mereka rancang untuk membuat mengukur kecepatan daripada mobil. Ya. Contoh yang lain misalnya roket misalnya ya. Ini dipakai untuk ini, ya, untuk menghitung roketnya itu terbang. Jadi ada countdown-nya itu, ya, untuk menghitung countdown itu. Nanti kalau sampai 0 dia akan, roketnya itu akan terbang. Jadi ini waktu dirancang untuk menerbangkan roket di sebuah industri ya. Jadi ya coba lihat rangkaiannya ini ya, menggunakan IC 74LS47 segala macam, ada displaynya ya, ada not-nya, ada N-nya, ada vibratornya, suaranya ya. Jadi untuk menjalankannya ya, saya jalankan. Ini harus di safety dulu ya. Dan launch. Dia akan hitung, akan terjadi countdown ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi sebelum orang membuat yang aslinya, ya dibuatnya rangkaiannya di dalam circuit maker ini. Ini contoh ya, pakai circuit maker. Tapi untuk download ini agak susah ya, harus cari di crack-nya segala macam. Oke, saya tunjukkan yang mudah aja. Nanti kamu bisa coba pakai. Itu menggunakan Logic Gate Simulator. Ini download di internet. Versinya itu ya, dia hanya ada satu ya, dan udah lama. 2011. Ya. Tidak ada pengembangan software ini. Jadi misalnya kita mau buat rangkaian seperti tadi ya, rangkaian ini misalnya.
Atau ya ini dulu lah. Cara buatnya, kamu tinggal klik aja. Ini untuk inputnya, ya. Input. Kemudian tadi ada not-nya di B, ada N. N-nya tarik aja. Kemudian ada not-nya. Terus untuk menghubungkannya ya tinggal klik aja, tarik itu apa titik ini, tarik, kasih kawat. Udah. Terus ini keluarannya pakai ini, LED. Keluaran. Jadi kalau ini tidak perlu klik jalankan segala macam, dia udah langsung jalan. Ya, kita bisa lihat nih kabel ini mengalir arusnya. Pada saat A-nya 0, B-nya 0, Q-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, Q-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, Q-nya 1. A-nya 1, B-nya 1, Q-nya 0. Ya. Sangat mudah pakainya ini. Kita mau buat rangkaian X-all tadi atau X0. Ya, ada 2 buah masukan. Not-nya ya. Not kita buat X0 ya. Kemudian N-nya 2 buah di sini ya. Kemudian O-nya 1 buah. Tinggal dihubungkan saja.
Ya, jaringannya putus lama. Tadi sampai di mana? Halo? Sampai yang penjelasan aplikasinya, Pak. Aplikasi Logic Gate Simulator Simulator ya. ya. Oke. Yang pas Bapak mau nyambung-nyambungkan dari rangkaian sore ya. XOR, X0 itu ya. Oke, kita ulangi ya. Saya share screen dulu ya. Ini jaringan sekarang sering putus. Lama lagi. Kalau sore hari pagi jarang. Oke, saya tunjukkan kembali. Mau buat ini ya tadi ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau buat XNOR ya, pakai Logic Gate Simulator, tinggal klik aja ya. Jadi kalau misalnya ini rangkaiannya kan ada 2 buah NOT, 2 buah AND, 1 buah OR ya. Kita pasang dulu A, B, ini adalah untuk inputnya ya. Kemudian NOT ini tinggal tarik di sini. NOT. Kemudian habis itu ada N-nya. Ada N. Terus ada OR-nya. Terus untuk outputnya pakai ini. Ya. Ya kita tinggal pakai aja di sini banyak. Untuk gerbang NAND, NOR juga ada. XOR, ya, X0. Ini tinggal digunakan saja. Ya. Kalau yang lain ini agak susah dipakai karena software ini kurang sempurna. Kalau saya simpan pada saat dibuka dia akan hang. Dia nggak cocok dengan Windows 7 ke atas. Masih lebih bagus itu dia jalan di XP, Windows XP. Ya. Ini untuk membuatnya kita tinggal tarik aja kabel. Tarik kabel. Oke, ini. Ya, ini X NOR. Jadi pada saat A-nya 0, B-nya 0, Q-nya akan 1. A-nya 0, B-nya 1, Q-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, Q-nya 0. A-nya 1, B-nya 1, Q-nya 1. Jadi dia akan menghasilkan 1 kalau semuanya itu sama. Ya, semuanya sama, dia akan menghasilkan 1. Ya. Sama, hasilnya 1. Sama, hasilnya 1. Tapi kalau berbeda, ya 0. Ya. Itu. Paham ya cara kerjanya?
Jadi pakai gate simulator itu mudah makanya. Kalau ingin buat rangkaian seperti ini kan, kamu bisa mencobanya dengan ya pakai rangkaian, tinggal disusun ya. Kemudian nanti tinggal buat tabel kebenarannya ini. Demikian juga dengan yang ini, yang agak rumit. Ini ada 3 kombinasi ABCD, ABC. Ada pakai NOR di sini, ya. Nah, kalau pakai logika matematika, berarti kan ini kita akan menghitungnya ya. Menghitung seperti ini. Misalnya ini kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Kalau ini 0, 0, 0 tambah 0 kan dapatnya 0 di sini. Kemudian dinotkan jadi 1. Berarti D-nya di sini hasilnya 1 ya. Terus yang ini 0 kali 0, hasilnya 0. 0 tambah 1, dapatnya 1. Dinotkan jadi 0. Ya. Nah, kalau kita lihat pakai simulator, ya jadi ini ada 3 buah input. Ada 3 buah input. ABC. Kemudian ada pakai NOR. Ini. Di sini dia ada siapkan NOR, ada N. Ya. Dan NOR lagi kita pakai, kemudian ada outputnya. Kita hubungkan. Ya. Kalau ini 00 semua, hasilnya 0 kan. Kemudian kalau dia 0001, hasilnya juga 0. Ya. 010, hasilnya 1. Ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini hasilnya 1 ya, pada saat ini 0, ini 1, ini 0. Jadi kalau kita hitung ya secara matematika, ini 1 tadi ya. 0 ditambah 1, hasilnya kan 1. 1 dinotkan kan jadi 0 di sini. 0. 1 kali 0, ya 1 kali 0 kan dapatnya 0. Ya kan? Kemudian 0 tambah 0 dinotkan. Ya, 0 tambah 0 kan 0, dinotkan jadi 1. Itu secara matematikanya. Ya. Sekarang kalau misalnya ini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Ya, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Ya, hasilnya adalah 0. Kita lihat. Ya, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Jadi kalau ini A-nya 0, tambah 1, dapatnya 1. Dinotkan jadi 0. Ya. Kemudian ini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1 kan. 1 kali 1, 1. 1 ditambah 0, ada 1. Dinotkan jadi 0. Ya. Itu kalau misalnya tidak ada software itu ya, pada saat diminta buat tabel kebenaran ya, kayak gini, diminta buatlah tabel kebenarannya. Maka buat kombinasinya dulu. Seperti yang diajarkan pertemuan yang lalu. Setelah itu kamu tinggal isi Q-nya berapa. Ya. Nanti ini kamu coba sendiri. Oke, kemudian ini ya untuk jelaskan teorema De Morgan bahwa kita di hukum logika kan sudah pernah belajar ya di logika informatika, di mana kita ketahui bahwa
N A kali B dinotkan, ya, itu akan sama dengan A not ditambah dengan B not, ya. Jadi AB dinotkan ini akan sama dengan A not ditambah B not. Jadi kalau kita buat A B dinotkan ya, susah nyambung. Oke, ini adalah yang pertama ya. Nah, ini AB dinotkan. Ya, AB dinotkan. Kemudian kita akan bandingkan dengan A not ditambah B not. Kita bandingkan dengan A not ditambah kemudian kliknya agak. Oke, kita lihat ini, bandingkan dua rangkaian ini ya. Yang ini nggak usah dilihat. Ya, bandingkan dua rangkaian ini. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0 ya, 1. Ini juga sama. Pada saat A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. Hasilnya sama kan? Sekarang kalau A-nya 1. Hasilnya sama. Ya, aneh. Ini menunjukkan bahwa bukti ya, bahwa teori De Morgan ini terbukti. Jadi kalau kemarin kita belajar hanya secara teori kan, pakai tabel kebenaran untuk mencarinya. Nah, kalau sekarang kita membuktikannya pakai rangkaian. Dan ternyata hasilnya adalah sama. Ini kalau dibuat, ya hasilnya akan sama juga. Terus yang terakhir ini di dalam sebuah IC ya, di dalam IC chip. Misalnya ini ada IC 7400. Di dalamnya itu ada 4 buah gerbang NAND. Ya. Masing-masing IC itu berbeda-beda ya. Rangkaian di dalamnya itu berbeda. Makanya disebut dengan rangkaian terpadu. Ya, integrated circuit. Karena di dalamnya itu ya rangkaiannya sudah disatukan. Ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan sebuah IC ya, kita bisa cari referensinya tentang IC tersebut. Ya, ini contoh IC 7400, di dalamnya ada gerbang NAND sebanyak 4 buah. Kemudian kaki-kakinya itu terhubung ke gerbang NAND itu di mana ya seperti ini. Ya. Kemudian ini ada VCC, ini berarti tegangan untuk 5 voltnya masuk ke dalam. Ini untuk negatifnya keluar. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu tertarik dengan elektronika ya kamu ya bisa mencoba cari referensi tentang rangkaian-rangkaian itu. Oke,
Nah, ini nanti pertemuan berikutnya ya, kita akan pelajari kombinasi gerbang NAND. Jadi gerbang NAND itu kalau dikombinasikan dia bisa jadi gerbang dasar kembali. Ya, makanya mengapa di dalam sebuah rangkaian IC ya, itu tersedia 4 misalnya seperti ini, maka gabungan dari beberapa ini ya bisa jadi gerbang dasar lagi. Ya. Bisa jadi gerbang dasar. Jadi kalau NAND inputnya ini disatukan, maka dia akan jadi NOT nantinya. Kalau gerbang N, ya itu bisa dihasilkan dari 2 buah gerbang NAND. Jadi OR juga bisa seperti ini. Demikian juga dengan NOR. Ya, NOR. Ini juga bisa diubah menjadi gerbang dasar. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas ini ya. Ini nanti ya contoh rangkaian logikanya, bagaimana cara buatnya ya. Kemudian bagaimana cara mengubah rangkaian ini jadi hanya pakai gerbang NAND saja atau hanya pakai gerbang NOR saja. Ya, ini materi nanti yang bagian terakhir dari bab 2 ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya satu hal, Pak. Ya. Penulisan kalau not N dan not or-nya gimana, Pak? Dikurung, kasih aksen gitu? Not-nya ya? Misalnya ya kayak dia kalau di not N kan, di not N kan dia ada kayak lingkaran di depan tuh, Pak. Kan? Untuk penulisannya kan gimana, Pak? Kalau di sini kita nggak pakai kurung-kurung. Ya. Jadi misalnya begini. Saya tunjukkan lagi kan sudah saya bahas ya. Oh, dia langsung, maksudnya tuh kayak langsung hasil dari Gini ini ya. saya tuliskan ya. Saya kasih contoh lagi pakai ini ya. Jadi misalnya kita ingin nulis bagaimana? Saya kasih contoh apa? Q ya. Q ini keluaran. Nanti penulisannya huruf besar semua ya. Q. Sama dengan. Jadi Q itu ada quit-nya, keluaran. Jadi kita di sini nggak pakai kurung, kalau misalnya not-nya banyak segala macam ya. Jadi contoh, ini A kali B. Ya. Nah, ini langsung nulis begini. Jadi tidak pakai kurung di depan sini lagi. Ya, nggak dipakai tanda kurung, tutup begini nggak ada. Ya, tapi langsung. Karena perkalian kan biasa prosesnya lebih tinggi ya daripada tambah. Kalau misalnya dia begini, terus kita mau tambah A-not ya, A-nya di-notkan. Maka nanti dalam penulisan itu dikasih garis di atasnya. Ya, dikasih garis di atasnya. Seperti ini. Dibesarkan. Ya, dikasih garis seperti ini. Kemudian kalau ditambah B, ini artinya ya A-nya saja yang dinotkan, B-nya tidak. Ya, B-nya tidak. Kalau misalnya A-not, terus dikali B, terus mau dinotkan lagi, maka nanti penulisannya akan seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi ini artinya A dinotkan dikali B, ya. Kemudian semuanya itu dinotkan. Jadi keluaran daripada A-not NB itu dipasang gerbang not lagi. Nah, kalau misalnya di sini itu ditambahkan lagi, ya, maka ini kita akan kasih garis lagi. Itu berarti semuanya nanti hasil total semuanya
itu akan di-note-kan lagi. Ya. Oke. Ya. Nanti pertemuan berikutnya baru kita jelaskan lebih lengkap ya. Oke, kita akhiri ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.